Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa pada materi perkuliahan perkembangan peserta didik. Saat ini kita masih awal ya, dan kita akan membahas dulu terkait dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum ke materi yang lebih mendalam lagi, kita harus paham sih apa bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya dua istilah yang selalu digunakan ya dalam psikologi. Jadi memandang bahwa kedua istilah ini kalau psikolog itu hal yang berbeda. Ya, kenapa? Karena istilahnya mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi dari perbedaan itu sebenarnya ketika kita ingin mencari persamaannya juga ketemu. Nah, persamaannya itu sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan adalah sebuah perubahan dari individu. Jadi ada yang berubah di individu, itu ada berubah. Nah, kalau perbedaannya ya perubahan itu dalam hal apa gitu. Jadi antara pertumbuhan sama perkembangan itu perubahannya berbeda. Kalau pertumbuhan itu secara kuantitatif ya, dia tambah besar, tambah tinggi, panjang kayak gitu ya, bertambah. Jadi bukan menyusut, bukan tambah kecil, bukan, tapi secara ukuran, struktur, secara kuantitatif itu berubah. Kalau itu yang namanya adalah perubahan. Sedangkan kalau perkembangan itu secara kualitatif kalau bisa dikatakan ya. Jadi dia merupakan perubahan dalam skill atau keterampilan atau kemampuan. Jadi ini bentuknya adalah kualitatif. Nah, kemudian di dalam pertumbuhan itu secara istilahnya ya, bertambahnya jumlah sel, kemudian juga ada ukuran berat, tinggi. Jadi dari dia tidak akan bisa, kalau pertumbuhan ini dia akan bisa kembali ke awalnya, maka dinamakan dengan istilah irreversible ya. Irreversible. Jadi ketika dia tumbuh dia tidak akan kembali ke keadaan semula. Nah, kemudian kalau perkembangan itu juga ada perubahan sel-sel ya, tapi di sini perubahannya untuk terkait sama sel itu adalah kematangan ya. Nah, jadi kematangan sel tubuh, jaringannya, organ-organnya kayak gitu. Matang sama tumbuh itu beda. Kayak gitu ya kalau di istilahnya sini. Nah, jadi kalau perkembangan itu dia ada progresif ya, akibat dari kematangan dan juga pengalaman. Nah, kalau perkembangan tadi sudah disampaikan adalah perubahan secara kualitatif ya. Dan biasanya itu kalau perkembangan itu tidak bisa diukur. Kayak gitu ya. Tidak bisa diukur. Misalnya kalau pertumbuhan itu bisa diukur berapa senti, tambah tingginya, berapa kilo, tambah beratnya. Tapi kalau perkembangan tidak bisa diukur ya. Jadi segala perubahan kualitatif dan kuantitatif ya yang ada pada pertumbuhan dan perkembangan ini justru yang akan menentukan kematangan manusia. Nah, perkembangan itu proses yang menyeluruh ya, ketika individu dia akan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang namanya perkembangan meskipun tidak bisa diukur itu juga dimulai dari sejak bayi sampai usia lanjut ya. Nah, kemudian di perubahan, nah ini tadi ya istilahnya ada terkaitan ya antara pertumbuhan, perkembangan dan kematangan manusia. Nah, di dalam perkembangan itu ada yang namanya evolusi dan
involusi. Kalau tadi pertumbuhan itu kan dia tidak akan bisa mundur kembali ke semula karena sudah tambah tinggi, nggak mungkin dia tambah pendek kayak gitu, mengecilkan enggak. Tapi kalau perkembangan dia bisa untuk menurun, katakanlah mundur kayak gitu. Makanya kalau di istilahnya ketika perkembangan itu selalu tumbuh, selalu naik, selalu bertambah, maka evolusi. Tapi ketika dia mundur itu involusi. Ya, meskipun keterkaitan tuh sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan dan perkembangan itu memang jelas-jelas berbeda ya. Nah, kamu lihat di bagian yang sini, dia semakin tumbuh besar, tumbuh dewasa, ya, usianya juga berat badan dan lain-lain ya. Ini di sini jelas ya. Ini adalah gambaran terkait dengan pertumbuhan. Nah, tapi kalau yang ada di sini, nah, ini secara kualitasnya yang bertambah, kemampuan inteleknya, cara berpikirnya atau intelijensinya atau kognitifnya, kemampuan berbicaranya, yang dulu berbicaranya hanya sepatah dua patah kata, ketika bertambah seiring usia juga berkembang cara bicaranya, untuk perkembangan sosialnya, kemampuan apa istilahnya kognitifnya ya, atau mungkin keterampilannya kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran perbedaan. Jadi harapannya kalian itu sudah memahami apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi itu sebuah hal yang beda. Berkembang, tumbuh itu belum tumbuh itu secara kuantitas, tapi kalau berkembang itu secara kualitas. Tumbuh belum tentu berkembang, tapi berkembang bisa saja tumbuh. Nah, itu ya, silakan nanti di apa istilahnya kalian memahami lagi. Nah, di sini sudah disajikan tabel terkait sama perbedaan ya. Intinya tadi ya, kalau tumbuh itu secara fisik terlihat ya, tapi ini berkaitan organisme secara keseluruhan. Ya, jadi misalkan perkembangan kemampuan intelektual atau kognitif itu nggak bisa, kognitif itu otak, berarti dari otak saja nggak bisa, karena berpikir itu semuanya dipengaruhi oleh berbagai macam organ yang ada di tubuh. Kemudian kalau pertumbuhan itu perubahan yang dapat diukur ya, yang menghasilkan pertumbuhan sel ya, ini ya, jadi ada ukuran. Tapi kalau perkembangan itu sebenarnya kematangannya, kematangannya sel tersebut kayak gitu ya. Kemudian kalau pertumbuhan itu tadi jelas kuanti, kalau perkembangan kuali. Kemudian kalau pertumbuhan itu dia tidak berlangsung seumur hidup ya. Jadi misalnya tambah tinggi itu biasanya sampai umur 20-an kayak gitu. Kalau sudah umur 50, 30 itu dia nggak akan tambah tinggi. Itu tingginya sudah maksimal. Makanya kalau tahu teori itu, ketika dia masih masa pertumbuhan, misalnya anak-anak dan remaja, itu justru semakin ditingkatkan bagaimana dia bisa untuk meningkatkan pertumbuhannya biar tambah tinggi. Dia mungkin ikut basket. Kenapa? Karena kalau sudah masa pertumbuhannya itu selesai, dia nggak akan bisa tambah tinggi badan lagi gitu. Tapi kalau perkembangan, dia itu berkelanjutan dan mungkin tidak akan ada akhirnya ya sampai selesai. Nah, kemudian kalau pertumbuhan itu bisa membawa atau tidak perkembangan. Jadi misalnya dia tambah tinggi, belum tentu juga nanti intelektualnya atau kognitifnya bertambah, kemampuan bahasanya bertambah, belum tentu. Tetapi perkembangan ini juga sama, dia bisa juga muncul tanpa adanya pertumbuhan ya. Jadi misalnya kalian kalau melihat mengapa kok kita ketahui ada anak SD yang kelas 6 itu justru dia lebih emosionalnya lebih tertata daripada anak SMA, padahal kan secara fisik kan lebih besar ya. Jadi berarti mungkin kematangan atau
perkembangan emosionalnya dia sudah berkembang untuk anak SD tersebut. Beda dengan kasus yang anak SMA. Jadi ini tidak bisa juga terjadi tidak karena pertumbuhan. Nah, di dalam prinsip perkembangan itu ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama itu adalah ada yang namanya prinsipnya adalah dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Jadi misalnya ketika pada anak kita temui ya penggunaan tangan kanan atau kiri ketika dia makan, kemudian ini kan mulai dari kecil kan dilatih sama orang tua ya, kemudian perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang di sekitar anak itu memperlakukan anak dengan baik dan mendorong untuk lebih bebas mengekspresikan dirinya. Jadi ketika ada anak itu lebih senang ketika diperlihatkan atau diberikan contoh ya atau teladan kayak gitu. Nah, jadi prinsip perkembangan itu sebenarnya ada di sikap kritis ini. Ya. Jadi tahun-tahun prasekolah itu menjadi tahapan yang penting kayak gitu. Nah, karena sikap kritis itu kayak ada dari anak tersebut itu kayak ada misalnya si anak sering bertanya, kemudian si anak itu merasa ingin tahu terhadap suatu hal yang dihadapi, itu sebenarnya adalah salah satu awal permulaan yang namanya perkembangan. Misalnya ada sebuah benda yang dia nggak ketahui, dia tanya, dia akhirnya mengetahui benda itu. Nah, akhirnya dia mendapatkan kosakata baru. Nah, itu berarti perkembangan bahasanya bertambah kayak gitu ya. Jadi dimulai dari sikap kritis. Yang kedua adalah peran kematangan dan belajar. Semakin orang itu belajar, tentunya akan menambahkan ilmu yang ada dirinya. Jadi kalau kalian saat ini sebagai mahasiswa, itu sangat ironis sekali ketika menambahnya ilmu itu tidak diimbangi dengan sikap yang baik, katakanlah gitu, perkembangan sikap yang baik ya. Jadi semakin kita itu belajar, semakin kita itu menambahkan ilmu kita, berarti semakin berkembang pula yang namanya emosional kita, kognitif kita, sosial kita, cara bicara kita gitu ya, karena kematangan sama belajar itu saling terkait. Nah, kemudian belajar itu adalah sebuah perkembangan dari latihan dan usaha. Kalau kalian semakin banyak belajar tuh harusnya cara bicaranya juga beda sama orang yang sedikit belajarnya kayak gitu. Cara pola berpikirnya juga beda kayak gitu ya. Nah, ini karena dari proses belajar mempengaruhi kematangan seseorang. Nah, kalau dia sudah belajar, katakanlah orang yang tipe suka belajar itu jangan diartikan sangat sempit harus di depan laptop, harus dengan buku kayak gitu, bukan ya. Ini dalam arti luas. Ketika ada seseorang itu sedang mengalami katakanlah proses atau kegiatan belajar, tapi mengapa kok sikap dia atau katakanlah kematangan emosional dia tidak tampak. Nah, itu sebenarnya dipertanyakan proses belajar yang mereka lakukan tuh kayak gimana kayak gitu. Kemudian mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan ya. Jadi misalnya perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan, katakanlah kayak gitu. Maksudnya apa? Jadi perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kaki ini ya, dari kepala ke kaki katakanlah itu, berarti kemajuan struktur dan fungsi itu terjadi juga di bagian kepala, badan, dan kaki ya. Jadi katakanlah perkembangan motorik itu mengikuti arah perkembangannya ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa perkembangan itu menyebar keluar ke titik-titik poros tubuh, anggota-anggota tubuh. Misalnya kemampuan jari jemari seorang anak itu
didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya perkembangan itu ada polanya. Kalau misalnya kemampuan dia untuk berkembang dia sehingga bisa menulis. Nah, sebenarnya di situ ada pola ya dari bagian-bagian tubuh itu yang mengalami perkembangan juga kayak gitu. Mungkin ketika dia bisa menulis itu berarti dia punya kemampuan tambah dalam menggerakkan atau memegang pensil kayak gitu. Jadi ada polanya. Perkembangan itu tidak, misalnya dia berkembang dalam berbicara, tidak hanya mulut saja yang istilahnya yang berperan, tapi banyak sekali. Itu juga dipengaruhi oleh otaknya dia kayak gitu bahasanya. Terus semua individu berbeda jelas ya. Ketika perkembangan kita tidak bisa menyamakan anak SMA si A dan B sama-sama SMA kan, tingginya juga sama, misalnya umurnya sama, berat badannya pun sama, misalnya kalian menemukan kayak gitu, belum tentu dia mempunyai katakanlah perkembangan emosional yang sama, perkembangan intelek yang sama, belum tentu, karena setiap individu itu berbeda. Nah, setiap perkembangan itu pasti mempunyai yang namanya karakteristik. Yang namanya karakteristik berarti ciri khusus ya. Anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama ya, seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun ada perbedaan ya, mereka yang pandai akan lebih cepat berkembang ya kecerdasannya daripada yang kurang kayak gitu. Jadi perkembangan itu pasti mempunyai ciri-ciri. Nah, perkembangan itu bergerak ya dari tanggapan ke umum menuju ke khusus. Misalnya seorang bayi itu yang mengacak-ngacak mainan sebelum dia melakukan permainan dengan jari-jarinya. Nah, itu sebenarnya dia sedang mengeksplorasi ya. Dia di dalam mungkin katakanlah pikirannya itu sedang berkembang. Saya akan bermain ini, maka saya harus mencari mainan apa kayak gitu. Sama juga kayak perkembangan emosi ya. Jadi anak secara umum itu akan merespon rasa takut misalkan terhadap sesuatu hal yang baru. Kata ada anak ada hal yang baru, misalnya dia tidak pernah tampil di atas panggung, tiba-tiba itu pengalaman pertama, pasti ada rasa takut di situ. Hampir semua anak. Maka kadang-kadang kita ada hal-hal oh itu biasa, oh itu manusiawi kayak gitu. Ya. Tetapi sebenarnya perkembangannya anak tadi itu akan merespon rasa takut itu beda-beda. Ada si anak A ketika merespon rasa takut yang dihadapi dengan istilahnya memaksakan diri. Ada yang dengan justru malah dia membuatnya menjadi santai atau menjadikan image yang lain. Nah, macam-macam kayak gitu. Kemudian setiap perkembangan mempunyai resiko. Ya, ternyata perkembangan juga mempunyai resiko ya. Nah, beberapa hal yang dapat menyebabkannya itu adalah lingkungan dari anak itu sendiri. Jadi misalkan ada perkembangan yang dihadapi anak itu mungkin secara secara perkembangan fisik. Anak itu sudah masa remaja kayak gitu. Dia sudah paham yang terkait dengan perbedaan gender, kemudian dia juga sudah paham, sudah muncullah perasaan atau katakanlah perkembangan dari katakanlah misalnya anak remaja sudah masa puber kayak gitu. Nah, tetapi dari perkembangan masa puber itu dia punya resiko ketika dihadapkan pada lingkungan di saat anak-anak puber. Makanya usia SMP itu memang benar-benar usia katakanlah lampu kuning ya, hati-hati kayak gitu. Nah, karena di SMP ini benar-benar mudah untuk sangat dipengaruhi ketika anak itu dihadapkan pada lingkungan yang nggak mendukung ya secara tadi perkembangan fisik dan emosinya. Dia mungkin ada kebiasaan baru, katakanlah pacaran atau apa kayak gitu, tergantung lingkungannya. Nah, itu kalau tidak diarahkan dengan baik ya akan punya resiko yang nggak baik kayak gitu. Jadi setiap perkembangan itu pasti punya resiko, dan resiko itu jelas, resiko itu ada yang resiko yang baik ya, ada resiko yang buruk kayak gitu. Terus
perkembangan itu dibantu rangsangan, jelas ya. Misalkan kita di sini bahas tentang perkembangan emosi misalnya. Emosi. Ada sebuah anak itu yang dihadapkan pada keluarga yang mungkin orang tuanya sangat keras kayak gitu ya. Keras. Nah, dua-duanya keras. Dia tidak punya orang yang mengimbangi sikap keras itu, katakanlah. Tidak ada mungkin orang lain yang bisa memberikan pengertian terhadap sikap keras yang diberikan orang tua. Akhirnya dia akan mempunyai sikap emosi yang sesuai dengan apa yang dihadapinya. Jadi mungkin anak itu akan terbangun sikap kerasnya itu. Nah, beda kalau misalnya mungkin ada kedua orang tua, bapak ibu, yang mungkin bapaknya ibunya keras, bapaknya enggak. Biasanya bapaknya itu mengimbangi kekerasan dari ibunya kayak gitu ya, salah satu kayak gitu. Itu bisa jadi justru anak itu berkembang emosinya secara lebih bagus ya. Kenapa? Karena anak itu menghadapi sikap keras orang tuanya, dia sudah terbiasa, katakanlah. Kemudian orang tuanya yang satu memberikan pengertian, sikap keras ibu ini adalah seperti ini, memberikan pengertian, memberikan pendidikan. Justru itu akan bagus untuk perkembangan emosi anak ya. Jadi anak itu kayak mempunyai rangsangan, ketika ada orang yang mempunyai sikap keras ini, maka saya harus seperti ini. Ada yang mengarahkan kayak gitu. Nah, artinya apa? Setiap perkembangan yang terjadi itu pasti akan dibantu oleh rangsangan yang ada atau yang dihadapi ya. Kemudian perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Ya jelas ya, karena kebudayaan itu sangat mempengaruhi terutama sikap ya. Sikap dan fisik anak kayak gitu. Jadi misalnya anak itu dalam budaya yang bisa istilahnya membedakan antara permainan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, dia juga akan perkembangannya juga akan terpengaruh. Kalau di Indonesia itu seperti ini, kalau di luar kayak gini. Jadi kalau kalian lihat perkembangan perkembangan manusia dari luar negeri, misalnya dari Amerika sama Indonesia, itu mengapa beda? Di sana orangnya benar-benar bebas kayak gitu, demokratis banget kayak murni. Kalau di Indonesia demokratis, tapi kita masih punya batasan. Nah, itu ternyata adalah dipengaruhi oleh budaya. Budaya itu ya terbentuk dari masyarakat ya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah harapan sosial pada setiap perkembangan. Nah, jadi orang tua dan masyarakat itu sebenarnya memiliki harapan tertentu terhadap perkembangan anak khususnya ya. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua dan masyarakat akan berbahagia. Nah, jadi ketika nanti katakanlah selama masa pertumbuhan itu tentunya ada perkembangan. Perkembangan itu juga selalu ada progres ya. Nah, ketika sampai katakanlah usia 40 tahun, 30 tahun, nah anak-anak istilahnya manusia atau orang tersebut yang sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, tentunya di sini adalah perkembangan, dia akan terlihat berperan di masyarakat tuh kayak gimana. Jadi kalian kalau melihat orang-orang dewasa di sekeliling kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin orang dewasa yang lain, kalian bisa lihat peran mereka di masyarakat, peran mereka terhadap orang tua mereka. Nah, sebenarnya kalau dengan kematangan emosi yang mereka punya, perkembangan bahasa yang mereka punya, itu masyarakat sangat mengharap perkembangan tersebut. Jadi orang yang pandai bicara, kemudian bisa berkata-kata dengan baik, pasti orang tua akan bangga. Masyarakat juga akan menghargai. Biasanya dia dijadikan ketua RT atau tokoh masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada harapan terhadap perkembangan yang terjadi pada manusia. Itu saja, dan ternyata di dalam Al-Quran ya itu sudah sangat, ini saya ambil 3 saja, sudah sangat dibahas terkait sama perkembangan dan pertumbuhan ya. Jadi misalnya dari lemah ke kuat ya, menjadi lebih kuat, itu kan sebenarnya adalah bentuk dari perkembangan. Kemudian di mana di situ proses terbentuknya manusia dari mani, segumpal darah, itu adalah pertumbuhan, tetapi sudah sampai dewasa itu perkembangan kayak gitu. Dan di sini juga ada gambaran ketika anak
anak itu dia bisa cerdas, pandai memelihara harta, berarti ini adalah salah satu proses dari perkembangan kayak gitu. Oke, itu saja yang saya sampaikan, dan untuk bahan diskusi silahkan diskusikan hal berikut. Menurut saudara, penting mana antara pertumbuhan dan perkembangan jika dikaitkan dengan proses belajar siswa kayak gitu ya. Nah, silakan kemukakan pendapat kalian ya dalam forum diskusi di sim.unisula.ac.id. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.